Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunahnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang insya Allah jadi pengusaha. Kemarin saya tanya, ini semua pengusaha? Insya Allah. Ini semua pengusaha? Insya Allah, amin. Nggak tahu nyambung apa enggak itu jawaban. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita masuk episode yang ketiga. Untuk yang sudah ikut yang ketiga. Mungkin ada yang baru pertama ketemu saya. Mungkin ada yang baru kedua. Kalau yang ngomong tadi yang ke-32. Baik, sebelum saya melanjutkan, insya Allah saya review sebentar dengan sangat cepat materi yang kemarin. Karena supaya nyambung, terutama yang tidak ikut materi kemarin. Jadi kalau boleh saya mengulang, pertemuan pertama saya berbicara tentang riba, kemudian bagaimana dampak riba besok di akhirat. Insya Allah yang ikut episode pertama malamnya tidak bisa tidur. Yang masih bisa tidur imannya diragukan. Kemudian episode kedua, dampak riba dalam perspektif ekonomi dan bisnis. Itu sudah kita sampaikan pada episode kedua. Ini kita review sebentar ya. Kita buka. Jadi bagaimana penjelasan ekonomi terhadap larangan riba. Kita lihat sebentar. Jadi sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Nah ini ayat yang kita jadikan sebagai landasan, yaitu Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang mengambil riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Itu yang kita bahas pada pertemuan pertama. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah layakumuna, tidak dapat berdiri. Itu ada penjelasan dari Rasul bagaimana keadaan umat yang tidak bisa berdiri, manusia yang tidak bisa berdiri. Itu sudah kita tunjukkan hadis-hadisnya. Ternyata kemarin sudah kita bahas bagaimana dalam perspektif ekonomi yang dimaksud dengan layakumuna. Itu tadi sudah kita sebut, ternyata layakumuna itu adalah riba itu bisa menimbulkan keguncangan ekonomi. Kenapa? Nah, kata kuncinya pada ayat yang tadi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Jadi yang digarisbawahi oleh Quran itu adalah kalimat orang ekonomi atau orang bisnis yang suka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Maka kalau Bapak Ibu sekalian sudah terlibat dalam bisnis, sudah biasa aktif dalam bisnis, maka akan merasakan kalau ngomong tentang riba dengan ngomong bisnis itu dianggap sama. Penjelasannya kemarin sudah kita jelaskan secara mendalam. Jadi yang disebut aktivitas bisnis yang rasional itu kalau kita memperoleh kompensasi terhadap apa yang kita transaksikan. Kita lihat apa? Skemanya ini. Ini ada 2 pasar menurut orang ekonomi. Yang atas disebut pasar barang, yang bawah disebut pasar faktor produksi. Kalau pasar barang itu yang dijual barang dan jasa. Kalau pasar faktor produksi itu 3, lahan, tenaga kerja, dan uang. Yang disebut bisnis semua harus ada kompensasinya. Di pasar barang,
ketika perusahaan menghasilkan barang disebut rasional kalau barang dilepas, misalnya dia itu kulakan 10 juta. Dia beli motor second, kemudian dijual 10.500.000. Berarti labanya berapa? 500.000. Maka itu disebut aktivitas bisnis. Kenapa? Karena mendapatkan keuntungan atau laba dari penjualan. Itu disebut rasional. Yang disebut tidak rasional apa? Kalau kita jual motor kulaan 10 juta, kita jual 10 juta. Itu namanya apa? Kerja bakti. Itu yang tidak rasional, iya enggak? Berarti laba itu sesuatu yang rasional karena kompensasi kita menjual barang. Demikian juga kalau kita punya lahan, kita beli harganya 10 juta di pinggir jalan, kemudian disewa orang untuk dagang. Selama 1 bulan, terus tanya, Pak, saya pakai lahannya selama 1 bulan itu membayarnya berapa? Udahlah, nggak usah, gratis. Itu disebut bisnis atau tidak? Tidak kan? Bukan kerja bakti. Itu membantu fakir miskin. Karena nggak kerja kan, cuma ngasihkan lahannya aja. Yang disebut rasional, yang disebut bisnis itu kalau lahan dipakai sebulan suruh sewa misalnya 500.000 per bulan, itu disebut uang sewa. Rasional kan? Oke. Kemudian yang ketiga, kalau orang kerja, misalnya yang tukang jaga tokonya selama 1 bulan, ditanya, jaga toko mau digaji berapa? Enggak usah, saya ikhlas. Nah itu baru kerja bakti. Kenapa? Bukan bisnis. Yang disebut bisnis, kalau kita bekerja sebulan, kemudian mendapat upah, itu disebut bisnis. Rasional kan, tenaga kita itu diberi kompensasi dengan upah. Sudah 3 kan? Kalau barang itu kita jual, kompensasinya laba, lahan kita sewakan, kompensasinya sewa, tenaga kita curahkan, kompensasinya upah, tinggal yang terakhir. Kalau uang 10 juta kemudian dipinjam selama sebulan, baliknya berapa? 10.500.000. Yang 500.000 itu apa? Kompensasi dari meminjam uang. Itu rasional kan? Disebut bunga. Sama atau tidak? Berarti laba, sewa, upah, dan bunga itu dianggap sama. Quran mengatakan, dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan bunga, sama dengan riba. Gara-gara orang ngomong itu, inilah ekonomi terus-menerus mengalami kehancuran. Bapak Ibu sekalian, saya jamin malam ini semakin ngeri lagi ikut IBC gitu. Saya nggak tahu minggu depan masih datang nggak. Kalau minggu depan datang insya Allah kecelek karena nggak ada acaranya. Ini acara 2 mingguan. Jadi minggu depan jangan datang. Ini episode ketiga itu episode yang paling mengerikan. Tapi sekaligus mengharukan itu. Karena kenapa kita jadi tahu, kenapa kita bisnis sudah kerja keras, banting tulang, memeras tulang, membanting keringat. Saking kencengnya kan kebalik-balik. Kenapa tetap bisnis itu serasa nggak bergerak, nggak mengalami kenaikan, nggak mengalami pertumbuhan. Kita nanti akan tahu. Yang intinya saya ingin mengatakan semuanya itu bersumber dari ini. Begitu ini boleh, kita buka. Nah, begitu bunga itu dibolehkan, langsung berkembang sendiri menjadi pasar keuangan. Harusnya pasar kan pasar barang, pasar faktor produksi, dan bisnis ini harusnya masih masuk pasar faktor produksi. Tapi karena ini diizinkan, dia jalan sendiri. Kenapa suka jalan sendiri? Karena bunga itu perempuan. Sukanya ke pasar sendiri. Kenapa tahu bunga perempuan? Karena istrinya Pak Nga. Nah, kita lihat perjalanannya. Kita buka. Begitu bunga itu diizinkan, maka akan muncul lembaga
yang resmi disebut lembaga perbankan. Apa tujuannya lembaga perbankan? Dia itu adalah mesin penyedot uang yang paling canggih dari rumah tangga, disedot untuk mengabdi kepada siapa? Kepada perusahaan. Agar perusahaan ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sudah pernah berhubungan dengan bank? Sudah pengalaman berhubungan dengan bank? Sudah berapa kali ditolak oleh bank? Justru saya ingin tahu siapa yang bisa nembus bank, mendapatkan kredit bank dengan modal proposal saja. Anda masuk ke bank, Anda mengatakan saya punya proyek proposal, ini saya mau membangun pabrik nilainya 10 miliar, hitungan bisnisnya sudah ada semua, tolong dikasih kredit 10 miliar. Kira-kira ada yang ngasih? Hanya modal proposal plus ijazah sarjana ekonomi. Lulus kumlot loh ini. IP 4,5. Kenapa tidak ada yang memberi kredit? Karena dia tidak punya track record. Jadi kalau dia bukan perusahaan yang sudah mapan, bukan perusahaan yang sudah sehat, bukan perusahaan yang sudah besar, insya Allah itu tidak bisa nembus ini. Kesimpulannya apa? Berarti memang lembaga perbankan itu dibuat untuk menjadikan perusahaan yang besar agar menjadi semakin besar. Itu hebatnya lembaga perbankan. Ini kayak arisan, tapi yang menang hanya itu-itu saja. Ini mau forum IBC ini yang datang 200. Oke, sekarang arisan 10 juta, 10 juta. Udah kumpul berapa? 2 miliar. Tapi nanti yang dapat siapa? Saya terus. Malam ini kumpul 2 miliar untuk siapa? Untuk saya, bikin perusahaan lagi. Minggu depan kita ketemu lagi 2 miliar lagi untuk siapa? Untuk saya lagi gitu. Siapa yang untung? Cuma saya aja kan. Terus kalian ngapain? Ya nanti saya kasihlah kepretannya. Nah, apakah ini sudah cukup? Kita lihat. Ini baru pasar keuangan tahap 1. Bagi perusahaan kapitalis tidak ada kata cukup. Kalau ada yang menjadi direktur utama, tadi saya nge-share di WhatsApp saya itu ucapannya Bob Sadino. Setinggi apapun pangkat Anda, ingat Anda itu pegawai. Mungkin kalau saya tambahi, pegawai ialah buruh. Jadi walaupun namanya itu keren ya, direktur utama, ingat itu adalah buruh. Bahasa Jermannya apa? Ada yang pintar bahasa Jerman tuh, jongos. Jejere kauman. Kalau Bob Sadino kan menasihati, lebih baik punya usaha kecil, tapi ingat, Anda adalah bos di perusahaan Anda sendiri. Kenapa? Anda pemimpinnya, Anda pemiliknya, Anda pegawainya, Anda buruhnya, dan Anda pembelinya. Bagi kapitalis tidak ada kata berhenti, maka kalau Anda ngangkat direktur utama kok gagal, pecat saja. Walaupun sudah bisa menjalankan roda perusahaan dengan baik, tapi kalau tidak ada pertumbuhan dianggap gagal. Yang dituntut apa? Semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Maka kalau sedotan kepada rumah tangga ini masih kurang kuat, ditambah mesin penyedot yang kedua, yaitu pasar modal. Untuk apa? Sama, mengabdi kepada perusahaan kapitalis. Ini pasar keuangan tahap 2. Kemarin sudah kita bahas sampai mendalam. Tapi ini tetap belum cukup. Masuk tahap ketiga, kita lihat. Tahap ketiga seperti apa yang baru? Yang baru itu ada pasar sekunder. Ini seperti di TVRI. Tapi khusus menjual saham second. Saham second itu saham yang dibeli di pasar primer. Kalau masih di pasar primer, itu duit masih masuk ke perusahaan. Tapi kalau sudah di pasar sekunder, itu hanya berputar-putar di lantai bursa saja. Untuk mendapatkan apa? Capital gain.
Kemarin sudah saya jelaskan, ini sudah tanda-tanda bahwa tubuh ekonomi itu sudah mulai sakit. Kalau kemarin saya tunjukkan, ekonomi itu seperti tubuh manusia. Yang disebut manusia yang sehat, itu seperti manusia yang memiliki aliran darah yang lancar. Itu ekonomi yang sehat. Dalam buku saya jelaskan bahwa, enggak ada yang jualan buku saya. Khawatir dikira promosi. Ekonomi yang sehat itu seperti tubuh manusia. Jadi manusia yang sehat itu memiliki aliran darah yang sehat, lancar. Bagaimana manusia bisa memiliki aliran darah yang lancar? Dia memiliki jantung yang sehat. Bagaimana jantung disebut sehat kalau pemompaannya juga sehat? Saya kasih 3 kriteria. Yang disebut ekonomi yang sehat, pertama itu aliran darahnya harus dilihat, lancar atau tidak. Yang kedua jantungnya sehat atau tidak. Yang ketiga pompanya. Dan kalau kapitalisme itu disebut sistem ekonomi, berarti dia punya tubuh sendiri, punya aliran darah sendiri, punya jantung sendiri, dan punya pompa sendiri. Nah nanti ujungnya tantangan yang paling berat apa? Islam, ekonomi Islam itu layak disebut sebagai sebuah sistem ekonomi atau tidak? Itu malam ini harus sudah mulai kita tunjukkan tantangannya. Kalau Anda sebagai aktivis ekonomi Islam ditanya, apakah ekonomi Islam itu layak disebut sebagai sebuah sistem ekonomi? Saya dulu ingat di UI waktu seminar ditantang oleh Pak Faisal Basri, ekonom nasional gitu. Saya tidak setuju kalau ekonomi Islam itu disebut sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi cuma 2, kapitalis dan sosialis. Islam tidak ada. Bahkan dia nantang, kalau Anda bisa menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu ada sistemnya, saya yakin Anda besok jadi Presiden Republik Indonesia. Yang ke-8. Kan biasanya yang ke-8 itu mesti miskin. Enggak ada hubungannya dengan Faisal Basri. Artinya beliau tidak yakin ada sistem ekonomi. Maka kalau saya terjemahkan, kalau Anda berani mengatakan ekonomi Islam ada sistemnya, berarti dalam ekonomi Islam punya tubuh sendiri, punya aliran darah sendiri, punya jantung sendiri, dan punya pompa sendiri. Maka yang harus kita temukan, kalau kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi, tubuhnya apa, aliran darahnya apa, jantungnya apa, dan pompanya apa. Terus apa yang disebut ekonomi sakit? Ekonomi sakit itu kalau aliran darahnya tidak lancar. Harusnya aliran darah ke atas turun lagi ke jantung, kemudian dari jantung ke bawah naik lagi, itu disebut lancar. Nanti kalau ada sumbatan-sumbatan, itu ciri-ciri ekonomi sudah mulai tidak lancar. Dan kemarin sudah kita tunjukkan, ini sudah tanda-tanda aliran darah tidak lancar. Kenapa? Ada aliran darah yang tidak naik ke atas. Kemarin sudah saya singgung, yang disebut aliran darah dalam ekonomi itu adalah uang. Dan dalam ekonomi kapitalis, uangnya adalah uang kertas. Maka pertanyaannya, kalau dalam Islam ada sebuah sistem ekonomi, uangnya apa? Sama kertasnya atau beda? Kita harus mulai curiga terlebih dahulu. Tapi masih saya rahasiakan, walaupun sudah ketahuan. Ini pasar keuangan tahap 3, masih belum kenyang. Tahap keempat kita lihat, yang baru adalah pasar derivatif. Ini capital gain-nya makin besar. Nah, transaksi derivatif kayak apa kemarin sudah saya kasih contohnya yang banyak, dan inilah yang menimbulkan pembengkakan yang sangat besar di kaki tubuh kapitalisme. Sehingga yang disebut krisis itu apa? Kalau di kaki ini mengalami ledakan. Itu yang disebut mengerikan kan? Mbok kaget gitu loh. Saya lihat nggak ada yang kaget. Kasihan yang desain. Diulangi lagi. Baru saya kaget.
Oke, kemarin sampai di sini, selesai. 2 jam saja bahas ini, sekarang 2 menit selesai. Nah, malam hari ini kita baru mulai ini. Bagaimana selanjutnya? Kita baru masuk materi malam ini. Tadi pembukaan ya. Pas jam 8 kita mulai. Bagaimana solusinya? Kita masuk solusi ekonomi syariah secara parsial. Secara parsial itu maksudnya gimana? Berarti kita masih berada pada tubuh yang sama, aliran darah yang sama, jantung yang sama, pompa yang sama. Tapi karena tadi mengalami kerusakan, tadi mengalami krisis, yang disebut parsial itu apa? Kita perbaiki bareng-bareng kerusakan itu. Sudah ketahuan kan penyakitnya? Yang disebut solusi secara parsial, tubuhnya masih sama, aliran darahnya masih sama, jantungnya masih sama, pompanya masih sama, mari kita perbaiki secara bersama. Hasilnya mari kita lihat. Kita buka, mana yang kita coret? Silakan dicoret. Ada 3 yang kita coret. Yang pertama, bunganya kita coret. Kenapa? Bunga sama dengan riba. Ini hari pertama sudah kita jelaskan, episode pertama. Paling tidak, sabda Rasul yang paling singkat ini paling mudah kita pahami, yang disebut riba itu apa? Nabi bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Itu definisi yang paling ringkas dari Rasul. Jadi kalau ada utang piutang, utang 1 juta, baliknya 1 juta plus manfaat, manfaat itu bisa Rp5.000, bisa Rp100.000. Bisa juga dalam bentuk barang, 1 juta baliknya plus semangkok sayur. Bisa juga dalam bentuk jasa, 1 juta balik plus pijet. Itu disebut riba. Dan bunga itu adalah kompensasi dari pinjam-meminjam. Maka bunga disama dengan riba. Ini kita coret, oke? Terus yang kita coret kedua apa? Pasar sekunder. Kenapa? Karena itu mengandung gharar dan maisir. Ini kita coret. Karena ini aktivitas spekulasi. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian apalagi pasar derivatif. Ini juga lebih spekulatif lagi. Berarti di dalam pasar sekunder, pasar derivatif itu mengandung 3 lapis keharaman. Mengandung riba, mengandung gharar, dan mengandung maisir. Biasanya disingkat maghrib. Itu dimarahi Ustadz Siddiq Al-Jawi. Karena maghrib itu singkatan yang mulia, jangan untuk menyingkat sesuatu yang diharamkan. Itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Jadi jangan disingkat maghrib, walaupun enak singkatannya. Maisir, gharar, riba. Jadi kenapa kita coret mengandung maisir, gharar, riba? Kalau sudah bisa menyilang ini, sebenarnya sudah lulus sarjana ekonomi syariah. Enggak usah kuliah di tempat saya, sudah lulus sarjana ekonomi syariah. Jadi 4 tahun kuliah itu hanya menyilang ini saja. 1, 2. Kalau sudah bisa menyilang, kita buka hasilnya kayak apa? Nah, yang baru apa? Perbankan syariah, pasar modal syariah. Kenapa dia disebut menyehatkan? Kenapa dia disebut memperbaiki? Yang disebut memperbaiki apa? Kita lihat, uang itu kita larikan kemana? Jangan dulu. Pengen lari aja. Kita lihat, ternyata semua larinya kepada sektor real. Ini juga larinya sektor real. Jadi tidak ada transaksi yang berputar-putar di kaki yang menimbulkan ledakan. Sehingga kembali kepada khitohnya. Keberadaan bank dan pasar modal itu untuk mengabdi kepada perusahaan. Dan ini aktivitas sektor real. Supaya apa? Perusahaan bisa membesar, bisa menghasilkan barang dan jasa, sebagaimana hukum Jean Baptiste Say yang saya bahas pada pertemuan kedua kemarin. Hukum Say mengatakan supply creates its own demand. Jadi semua
supply, semua penawaran itu pasti akan menghasilkan permintaannya sendiri. Selama aliran darah ini sehat. Kalau aliran darah ini sehat, maka tidak ada bisnis yang bangkrut, dijamin. Bapak Ibu sekalian mau bisnis apa saja, mau memproduksi apa saja, mau menjual jasa apa saja, insya Allah laku. Asal posisinya di sini, yaitu apa? Menghasilkan barang dan jasa. Kenapa laku? Karena rumah tangga itu punya uang. Uangnya dari mana? Dapat dari sewa, dapat dari upah, dapat dari bagi hasil, dapat dari dividen. Dan jumlah antara uang yang didapat dan uang yang diberikan itu selalu sama. Inilah yang disebut sehat. Tidak ada leakage, tidak ada kebocoran sama sekali. Kalau Anda bisa mengembalikan tata ekonomi seperti ini, berarti ini kesuksesan ekonomi syariah untuk membuat ekonomi menjadi sehat kembali. Inilah yang sebenarnya dilirik oleh ekonom-ekonom Eropa sekarang ini. Waktu kemarin saya seminar di Jerman, Jerman saja sudah bikin seminar tentang ekonomi syariah. Kenapa mereka lebih tertarik dengan ekonomi syariah? Karena sudah bisa dibuktikan, ekonomi syariah itu lebih menyehatkan. Lebih menyehatkan. Bagaimana tahu? Kelihatan tubuhnya sehat kan? Tidak ada penyakit sama sekali. Itu hebatnya ekonomi syariah. Sampai Presiden Prancis yang dulu menjadi ketua Uni Eropa mengatakan sudah saatnya kita itu mengadopsi sistem ekonomi syariah. Itu sudah diakui oleh Eropa. Selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Sudah kan, tidak ada masalah kan? Tugas ekonomi syariah sudah selesai. Tidak perlu kuliah. Asal rajin menyilang tadi. Bunganya hilang menjadi bagi hasil. Kalau dividen itu kan memang bagi hasil ya. Jadi sudah tidak ada masalah. Terus kira-kira yang jadi masalah apa? Ada masalah buat loh. Kira-kira ada masalah apa? Kalau sudah sehat kayak gini. Kira-kira gimana? Kita buka saja. Pertanyaannya apakah akan berhasil? Ingat yang kita sehatkan itu siapa? Tubuhnya kapitalisme. Saya ingin menunjukkan kalau kapitalisme sehat itu membebayani. Jadi kalau tubuh kapitalisme itu sehat itu justru malah berbahaya. Kenapa? Kita buka. Karena justru akan menghasilkan hegemoni kapitalisme mulai dari tingkat nasional sampai internasional. Jadi kalau sehat itu malah bahaya. Jadi kapitalisme itu kemungkinannya cuma dua. Kalau dia sehat akan melakukan hegemoni, kalau sakit menghasilkan krisis. Jadi kalau dia sakit itu menghasilkan ledakan krisis, kalau sehat dia akan melakukan hegemoni. Kenapa bisa seperti itu? Kuncinya dua. Hegemoni itu bisa dilakukan kalau punya dua kaki. Rahasianya itu. Makanya kalau Anda bisa punya dua kaki ini, saya jamin. Anda akan sukses bisnis. Saya kasih 10 jurus. Untuk bisa sukses bisnis, Anda bisa kaya raya, mati masuk neraka. Dijamin. Yang penting Anda punya dua kaki ini. Kaki kanan di bank, kaki kiri di pasar modal. Terus ditambah satu lagi yaitu apa? Uang kertas. Maka gabungan dari perbankan, pasar modal, uang kertas, inilah yang akan mensupport perusahaan kapitalis dan dia akan bisa melakukan 10 jurus untuk bisa menguasai dunia. Jadi kalau Anda ingin sukses bisnis,
malam ini sudah selesai. Syaratnya apa? Punya 2 kaki. Di bank dan di pasar modal. Oke, siap? Jadi kaya raya, bisnisnya sukses. Siap semua? Mati masuk neraka. Saya kasih 10 jurus. Jurus pertama apa? Kita buka. Kalau Anda ingin sukses bisnis, caranya gimana? Memakan perusahaan kecil. Istilah ini saya ambil dari istilahnya Karl Marx. Jadi Karl Marx mengatakan kapitalisme di dalam pasar bebas itu pasti perusahaan besar akan memakan perusahaan kecil. Pernah dengar omong-omong tentang makan-memakan? Itu ada 4 level kan. Jadi ibu-ibu nanti besok pagi dicek, sudah ada yang punya suami kan? Sudah bersuami semua. Pagi hari besok dicek, pertanyaan suami terhadap istri apa? Itu menunjukkan level suaminya. Kalau pagi hari bapaknya langsung tanya, Bu, hari ini apa makan? Itu insya Allah sebentar lagi itu rumah tangga akan bubar. Makan aja nggak jelas. Itu level 1 paling rendah gitu. Hati-hati, nanti dengarkan betul ya Bu. Kalau suaminya tanya sampai seperti itu, sudah langsung siap-siap kopernya diringkes. Kayaknya ini rumah tangga mau bubar. Tapi kalau pertanyaannya level 2, itu insya Allah lebih langgeng itu rumah tangga. Bu, hari ini makan apa? Alhamdulillah. Ini berarti situasi ekonomi rumah tangga stabil. Gitu. Tapi kalau level 3, itu insya Allah lebih makmur. Kalau pertanyaan suaminya lebih tinggi lagi, Bu, hari ini makan di mana? Wah, ini berarti harus dioperasi. Berarti habis dapat amplop. Itu lebih sejahtera. Nah, yang paling sejahtera itu level 4 ini. Bu, hari ini makan siapa? Nah, itu paling tinggi levelnya. Berarti dia sudah lulus IBC. Episode ketiga. Kenapa? Perusahaan yang besar itu pasti bisa makan perusahaan yang kecil. Sekarang contoh yang paling real itu di desa-desa. Bagaimana cara makan toko-toko kelontong yang kecil? Cukup dibangun apa? 1 supermarket di situ, tunggu sebulan, insya Allah tutup semua itu supermarket. Toko-toko kelontong akan tutup. Kenapa? Dimakan oleh perusahaan yang besar. Kalau Karl Marx memang memberikan rumusnya gitu. Kenapa pemodal besar selalu menang dalam persaingan dengan pemodal kecil? Kalau toko kelontong itu kulaan dari mana sih? Dari mobil box kan? Misalnya sabun dia beli harganya berapa? Rp2.000. Dia jual berapa? 2.100. Dia kuat kulaan berapa sih? Paling 10 biji kan? 10 biji dia ngambil untung Rp100, itu baru habis 1 minggu. Dapat berapa? Rp1.000 kan? Itu saja ada pengemis datang, kasih 500, tinggal 500. Itu kelasnya toko kelontong. Tapi kalau supermarket datang, pernahkah dia kulaan di mobil box? Nggak mungkin kan? Dia langsung kepada distributor. Dia beli tidak cuma 10 biji, dia bisa langsung 1 truk kan, 1 kontainer bisa, semua sabun dia beli. Dan harganya nggak mungkin 2.000. Mungkin bisa 1.800, mungkin bisa 1.900. Oke lah, mungkin selisihnya cuma Rp100. Dan dia nggak mungkin jual 2.100 kan? Dia ambil untung Rp50 saja, 1.950. Kalau di toko berapa? Toko kelontong 2.100. Ibu-ibu selisih 150 dikejar itu. Dia lupa parkirnya 1.000. Tapi itu satu kampung udah diomongi semua. Beli itu supermarket baru. Itu sabun 1.950. Daripada di tokonya Bu Fatimah itu berapa coba? 2.100. Lebih murah 150. Ya Bu, kesana ya. Hanya beli sabun. 150 dikejar itu. Niatnya beli sabun. Begitu masuk dagangannya ditawarkan kan banyak gitu. Lirik sana murah lagi gitu. Wah, akhirnya seluruh isi dompet dikeluarkan semua. Uang habis itu, cincinnya dilepas. Gelangnya dilepas. Itu tunggu sebulan, toko-toko kecil akan ditutup. Akan tutup sendiri.
Kalau nggak tutup laporkan saya tutup sekalian. Kenapa? Dimakan perusahaan besar. Itu istilahnya Karl Marx, terjadi hukum yang disebut the law of capital accumulations. Jadi hukum akumulasi kapital. Perusahaan besar akan memakan perusahaan kecil. Kuncinya apa? Yang penting punya dua kaki ini. Enggak usahlah Anda bicara supermarket. Cukup minimarket. Saya dulu ditawari, asal Anda mau beli apa? Franchise-nya. Franchise-nya itu paling berapa? 300 juta lah katakan begitu. Franchise 300 juta, enggak tahu kalau sekarang naik. Terus untuk membangun segala macamnya berapa? 600 juta, 900 juta. Sisanya untuk operasional 100 juta. Berarti hanya butuh modal berapa? 1 miliar. Untuk bikin satu minimarket 1 miliar. Kuncinya apa? Asal bisa nembus bank kan? Asal Anda bisa dapat utang dari bank, kemudian Anda bangun satu minimarket, modalnya 1 miliar, sudah Anda nggak usah kursus bisnis, Anda nggak usah kuliah bisnis, nggak usah sekolah bisnis, tinggal tidur saja. Yang kerja siapa? Franchise-nya kan. Semua operatornya, semua standarnya, semua barangnya, semua sudah di stok semua, tinggal nunggu keuntungan. Kalau untung sudah banyak, terus untuk apa? Buka cabang lagi. Gitu. Nggak usah khawatir, yang penting punya kaki di sini. Kalau rugi gimana? Utang lagi. Kalau pengen nambah lagi, utang lagi gitu. Itu kalau dibiarkan, itu bisa dihabisi itu semua toko-toko kecil. Di kampung saya itu udah kelihatan. Satu komplek perumahan dulu ada toko. Begitu di depan, itu nggak masuk perumahan. Depan perumahan ada satu minimarket, itu semua langsung tutup satu persatu. Itu semua, yang namanya anak-anak itu kan lebih seneng itu, belanja ke situ. Semua akan masuk ke sana, habis itu. Dimakan perusahaan kecil, dimakan perusahaan besar, itu baru jurus 1 loh. Apalagi jurus ke-10, baru 1 saja sudah sukses. Asal punya 2 kaki di sini. Yang kedua kita buka. Kalau pengen sukses, jangan cuma main di hilir, main juga dari hulunya. Kalau kita cuma bisnis, memproduksi barang-barang di sektor hilir saja, misalnya yang paling gampang kita mau bikin mie instan. Kita bikin mie instan, kemudian kita labeli, kita jual. Anda bisa menang bersaing, melawan perusahaan mie instan yang dia menguasai dari hulu sampai hilir. Mungkin mulai dari dia punya gandumnya, atau dia monopoli impor gandumnya, dia punya perusahaan untuk menghasilkan tepungnya, kemudian punya pabrik minyak, kemudian sampai punya transportasinya, sampai periklanannya dia kuasai semua. Dari hulu sampai ke hilir. Artinya apa? Kalau dalam bisnis Anda itu tidak cuma bicara produksi, tetapi juga berbicara mulai dari bahan bakunya. Istilah kerennya Anda juga berbicara agrobisnisnya. Mulai bahan baku dari pertaniannya sudah Anda kuasai. Jangan cuma, kalau pabrik rokok, jangan cuma bicara pabrik rokok. Tapi kalau Anda tidak punya perkebunan tembakau, nggak punya perkebunan cengkeh, Anda bisa dipermainkan. Kalau Anda pengen sukses bisnisnya, jangan cuma punya pabrik rokok. Tapi juga bagaimana Anda bisa membeli lahan, kemudian Anda bisa menanam tembakau sendiri, menanam cengkeh sendiri, Anda bisa punya bahan baku sendiri, punya pabrik rokok sendiri, kemudian Anda juga punya perusahaan periklanan sendiri, punya televisi sendiri, dari hulu sampai ke hilir, maka dijamin tidak ada yang bisa mengalahkan bisnis Anda. Bagaimana Anda bisa punya perkebunan yang luas? Utang saja ke bank. Ngapain pusing-pusing? Duit semua masuk ke sini kok. Atau kalau mau memperbesar pabriknya, jual saham. Udah nggak usah mikir lah. Kuncinya apa? Anda punya bank atau Anda bisa listing ke pasar modal. Kuncinya kan di situ. Sehingga strateginya dari hulu sampai hilir Anda kuasai. Oke, jurus kedua. Nggak ada yang bisa melawan Anda.
Saya ingat dulu zamannya Kiai Zainuddin MZ, lagi semangat-semangatnya, dai sejuta umat, dia juga ingin main di mie instan. Saya ingat dulu pernah muncul di televisi, namanya Mie Rohmah. Nggak tahu hanya berapa kali tayang, sudah nggak muncul lagi dan mie-nya sudah nggak beredar lagi. Langsung dihabisi itu sama perusahaan besar. Kenapa? Yang menguasai monopoli tepung terigunya siapa? Kalau dia jual ke pabriknya murah, ke pabriknya Kiai Zainuddin dikasih mahal saja, nggak bisa menang dalam persaingan. Nanti mie instannya kalau dijual mesti lebih tinggi, mati sendiri. Itu baru jurus kedua. Pengen lebih gede lagi, jurus ketiga kita buka. Yang kita makan bukan cuma toko-toko kelontong, nggak keren itu. Yang kita makan apa? Perusahaan negara. Kenapa perusahaan negara harus kita makan? Perusahaan negara itu mesti identik dengan perusahaan strategis. Yang Anda nggak perlu sekolah, nggak perlu belajar, lulus SMP saja nggak apa-apa. Yang penting apa? Anda bisa menguasai sektor yang strategis. Contoh yang paling gampang apa? Jalan tol. Kalau Anda punya perusahaan jalan tol, nggak usah mikir kan? Kalau Anda punya perusahaan jalan tol kok rugi, laporkan saya itu. Itu mesti ada yang nggak normal dari cara berpikirnya. Ada yang konslet dalam otaknya. Kenapa? Kalau Anda punya jalan tol itu mesti untung besar, karena semua mobil lewat kok. Dan jalan tol di Indonesia itu nggak ada duanya di seluruh dunia. Satu-satunya jalan bebas hambatan yang macetnya minta ampun. Saya nggak tahu kenapa jalan tol diterjemahkan bebas hambatan gitu. Dan satu-satunya jalan bebas hambatan yang macet itu di Indonesia. Sudah macet bayar lagi. Kok ya mau-maunya. Bayar itu kan menghindari macet. Sudah masuk jalan tol macet kok masih mau bayar, itu kan orang Indonesia betul. Padahal logikanya semakin macet berarti semakin banyak yang bisa dikeruk dari jalan tol. Dan itu naik terus. Kalau Anda belajar ekonomi kan ada barang yang disebut barang yang elastis dan ada barang yang inelastis. Yang paling mengerikan apa? Barang yang inelastis itu dinaikkan berapapun juga pasti laku. Contohnya BBM. BBM sebentar lagi dinaikkan Rp3.000 menjadi Rp9.500. Laku apa enggak? Tetap laku, enggak akan turun itu pembelian. Kenapa? Itu barang inelastis. Semua orang butuh BBM. Dan kalau Anda belajar ekonomi, barang yang inelastis, kalau itu dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu sangat zolim itu. Listrik juga begitu. Listrik mau dinaikkan kayak apapun juga, udahlah nggak usah, direkturnya nggak usah pinter-pinter, pokoknya diangkat direktur tugasnya apa? Menaikkan tarif listrik. Itu pasti untung, kalau nggak untung naikkan lagi. Dan nggak ada hukumnya kenaikan harga itu menimbulkan penurunan permintaan. Nggak ada hukumnya. Kenapa? Barangnya inelastis. Tapi Anda kalau bisnisnya barangnya elastis, jangan main-main. Kalau barang Anda elastis, sedikit saja naik semua lari. Itu kalau barangnya elastis. Misalnya Anda jualan mobil. Kalau Anda jualan mobil, barang mewah itu barang yang elastis. Itu sangat peka dengan kenaikan harga. Begitu Anda naikkan sedikit saja, orang lari semua. Apalagi sekarang muncul mobil mewah, mobil murah. Ini yang maklar-maklar mobil itu. Ingat, barangnya itu elastis. Makanya kalau berdoa juga harus ngerti ilmu ekonomi. Kan malaikat tugasnya mengamini saja gitu loh. Anda itu mau berdoa semoga harganya naik, semoga harganya turun. Harus belajar ekonomi dulu gitu. Kalau barangnya inelastis, doanya apa? Semoga naik, semoga naik. Kalau barangnya elastis, semoga turun, semoga turun. Penurunan harga itu akan menambah pendapatan. Nah, yang dikuasai negara itu kebanyakan barang-barang strategis. Kalau itu boleh dibeli swasta, Anda bisa bayangkan. Jalan tol dinaikkan terus, tetap akan laku. Dan itu tinggal ngeruk saja. Anda bolehlah sekali-kali nongkrong di pintu tol, hitung itu mobil yang lewat. Kalikan kalau dari bandara itu 12.500. Sekarang nggak tahu naik jadi berapa itu. Kali berapa mobil yang lewat. Kalau jalan tol kurang, beli sekalian bandaranya itu.
Itu mesti perusahaan negara. Sekarang boleh kok beli bandara, beli pelabuhan boleh. Tadi saya mendengar berita, maskapai ditawari untuk membuka pelabuhan udara, swasta. Silahkan. Sudah ditentukan mana kota-kota yang bisa kita buka. Kalau mau bisnis yang pasti laku, buka bandara itu. Punya duit enggak? Kalau enggak punya, ini kakinya. Kalau enggak berani berarti enggak punya kaki, enggak bisa lari kan? Coba kalau punya kaki. Semua yang seharusnya itu milik negara, dikuasai negara, kita beli saja. Jogja itu kota pelajar. Bisnis apa yang paling laku? Bisnis sekolahan kan? Sekolahan paling laku di Jogja apa? UGM, beli aja UGM itu. Ngapain pusing-pusing? Pasti laku kan? UGM itu mau dijual berapapun juga, orang rebutan masuk UGM. Walaupun lebih mahal dari UII. Misalnya sama-sama mahal, kira-kira kalau suruh masuk milih mana? UGM apa UI? Kalau ada yang milih UII kayaknya agak nggak waras itu. Mesti milih UGM. Makanya jangan beli UII, beli aja UGM-nya. Kalau kurang, tambahi itu sampingnya UGM, apa? Rumah Sakit Sarjito. Beli sekali. Karena semua orang itu insya Allah banyak yang sakit dan butuh pengobatan. Gitu. Nggak mungkin kan sehat semua gitu. Dan rumah sakit yang paling canggih di Jogja itu ya Sarjito. Beli saja itu. Itu perusahaan-perusahaan negara strategis. Oke, sudah kenyang? Kalau kurang kenyang, yang keempat, menjadi apa? Sekalian menjadi penguasa. Namanya apa? Penguasaha. Penguasa sekaligus pengusaha. Penguasaha. Kenapa ini paling strategis? Karena kalau penguasa itu tugasnya bikin aturan. Bikinlah aturan yang menguntungkan perusahaan Anda. Selesai kan? Kalau perusahaannya banyak namanya apa? Penguasa. Ini menjadi apa? Pemain di tingkat nasional. Nah, sekarang bagaimana kita bisa main sampai level internasional? Masih ada 6 jurus lagi. Oke, siap kita buka. Hegemoni kapitalisme di tingkat dunia. Tingkat internasional. Kita ambil jurus yang kelima. Caranya bagaimana? Menguasai pasar dunia. Caranya bagaimana? Kita harus membuka pasar-pasar bebas dunia. WTO dan GATT. Itu menjadi embrio level dunia. Kalau menuju ke sana, nanti pasar bebas dunia itu targetnya 2020. Itu target WTO, WTO dan GATT itu nanti seluruh dunia itu sudah masuk pasar bebas 2020. Tapi untuk menuju ke sana nanti level regional itu bertahap. 2015 ASEAN itu diharapkan sudah pasar bebas. Kurang setahun lagi. Nanti kira-kira Desember 2015 itu baru, jadi bukan Januari ya. Desember 2015, jadi masih setahun, itu baru MEA itu diterapkan di ASEAN. Tujuannya apa sih? Kalau Anda belajar ekonomi kan diajari bahwa aslinya semua negara itu punya hak untuk memproteksi ekonominya. Proteksi itu maknanya apa? Supaya tidak kebanjiran barang dan jasa dari luar secara bebas. Itu namanya proteksi. Misalnya kalau saya di Malaysia, Malaysia itu paling takut kemasukan batik dari Indonesia. Maka batik dari Indonesia itu nggak bisa masuk ke Malaysia, karena diproteksi oleh Malaysia. Kalau boleh, habis itu semua industri batik Malaysia. Yang kedua rokok, rokok itu juga diproteksi. Kalau rokok Indonesia boleh masuk ke Malaysia, habis itu. Yang ketiga, Indomie. Itu perlunya proteksi. Nah, proteksi itu membuat apa? Perusahaan-perusahaan kapitalis itu tidak bisa memasarkan ke suatu negara secara bebas. Padahal
Negara-negara kapitalis itu industrinya paling maju di dunia dan dia produksinya menguasai 75% produk industri dunia. Eropa, Amerika, Jepang itu penduduknya hanya 25% penduduk dunia, tapi produknya itu 75% produk dunia. Coba bayangkan kalau Eropa itu hanya boleh memasarkan produksinya di Eropa saja, berarti ada ekses produksi berapa? 50% kan? Terus ekses produksi 50% mau dibuang kemana? Kalau semua negara-negara berkembang itu ditutup pintu impornya. Dia bisa mati kan? Satu-satunya cara dia harus bisa menjebol semua proteksi itu. Caranya apa? Dia harus membuat perjanjian perdagangan bebas dunia 2020. Supaya apa? Mereka bisa masuk ke semua negara tanpa ada barrier sama sekali, tanpa ada pembatas sama sekali, bahkan tanpa ada pajak biaya masuk sama sekali. Kita sudah uji coba dengan Cina kan? Sebelum kita pasar bebas ASEAN, kita sudah membuka pasar bebas dengan Cina. Nah, berkahnya dalam tanda petik sudah kita nikmati. Kita bisa mendapatkan barang-barang dari Cina dengan harga yang sangat murah. Dan betul-betul kebanjiran gitu. Karena niatnya membuka pasar bebas itu kan berlaku fair gitu loh. Silahkan Cina itu memasukkan barangnya secara bebas ke Indonesia, Cina juga harus konsisten, silahkan barang Indonesia masuk ke Cina, kalau ada. Oleh karena itu, begitu semua pasar dunia dibuka, nah kalau Anda pengen menaklukkan Indonesia, silahkan masukkan barangnya ke Indonesia. Kita akan bisa mendapatkan barang merek apa saja dengan harga yang sangat murah. Mungkin sekarang yang mau beli mobil Mercy atau mobil BMW masih kemahalan kan. Mercy yang terbaru 1,5 miliar. Nanti kalau pasarnya sudah dibuka menjadi pasar bebas, insya Allah harga Mercy itu paling cuma 500 juta. Berarti yang 1 miliar itu pajaknya sebenarnya. Pajak biaya masuk ke pelabuhan. Kalau pengen ngincipi silakan beli di Batam, karena Batam itu sudah pasar bebas. Anda beli barang apa saja di Batam itu mesti murah, kenapa? Tidak ada pajak biaya masuk. Tapi masalahnya kalau Anda beli mobil di Batam tidak boleh keluar Batam. Kenapa? Begitu keluar Batam kena pajak 1 miliar. Maka kalau semua pelabuhan nanti dibuka, itu nanti kita bisa beli di semua pelabuhan Indonesia tanpa pajak. Semuanya murah. Kita akan kebanjiran, mobil dari Eropa murah, mobil dari Jepang murah, mobil dari Amerika murah, tapi jangan khawatir, Indonesia juga boleh mengekspor mobil murah dari Indonesia. Kalau ada, kalau ada yang beli. Itu jurus kelima. Masih kurang besar, jurus keenam kita tambahi. Caranya gimana? Mematikan perusahaan lokal. Yaitu dengan apa? Mendirikan multinational corporation, mendirikan MNC di Indonesia. Jadi jangan mengekspor barang ke Indonesia, kemahalan itu, kena biaya transport kan. Misalnya Jepang mau menguasai Indonesia, caranya jangan mengekspor mobil ke Indonesia, tapi bangun pabriknya di Indonesia. Kenapa sekarang di Indonesia banyak mobil murah? Karena pabriknya dibangun di Indonesia. Walaupun judulnya nama-nama Indonesia, misalnya Kijang, itu kan nama Indonesia. Tapi perutnya masih Toyota itu. Ayla kayaknya cantik gitu loh. Daihatsu itu. Itu masih Jepang. Jadi kalau pabriknya bisa dibangun di Indonesia, apalagi tenaga kerjanya dari Indonesia, itu lebih murah. Nah, kalau presidennya gagah berani nanti akan membuat mobil nasional, kita tunggu saja. Tahan berapa lama? Ternyata sudah nggak tahan. Sudah lupa itu. Tapi kalau benar mau direalisasikan, saya yakin nggak butuh waktu sebulan udah tutup itu pabriknya. Mau bikin mobil apa saja, orang Jepang tinggal nunggu. Misalnya mobil bagus, harganya 100 juta. Tinggal nanti cara bunuhnya gimana? Bikin mobil yang kualitasnya lebih bagus, harganya 90 juta aja.
Saya yakin itu tutup itu. Kalau udah tutup, naikkan lagi harganya. Cara membunuhnya begitu. Nggak akan membiarkan pasarnya diganggu. Itu baru jurus ke-6 ya, mematikan perusahaan lokal. Jurus ke-7 apa kita buka? Penguasaan bahan baku lokal. Jadi jangan cuma membangun pabriknya di Indonesia, tapi kuasai juga bahan bakunya dari Indonesia. Dengan apa? Mengintervensi undang-undang penanaman modal asing. Kalau Anda lihat pasal-pasalnya, salah satu pasal dalam penanaman modal asing itu perusahaan asing boleh menguasai tanah dan air di Indonesia sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang. Makanya Freeport itu harusnya hitungan kalau nggak salah 2013 harusnya sudah angkat kaki dari Indonesia. Itu gelisah Freeport itu. Karena masih satu gunung yang belum habis. Kan 3 gunung itu. Yang pertama itu Esberg, itu sudah jadi danau. Dulunya gunung isinya tembaga semua itu. Dalamnya ada emas dan perak. Itu sudah jadi danau yang luasnya kira-kira 230 km persegi danau. Yang kedua Grasberg itu kayak tumpeng udah mau rata dengan tanah, tapi insya Allah jadi danau. Yang belum itu Isberg itu, belum tersentuh. Itu emasnya paling banyak. Kalau dia harus pergi 2013, wassalam itu. Tapi diselamatkan oleh undang-undang penanaman modal asing. Dia masuk 67, harusnya udah lama banget. Tapi kan belum ada 100 tahun. Akhirnya diperpanjang sampai 2041. Itu Freeport. Ya kira-kira habis lah, jangan khawatir. Caranya begitu. Itu penguasaan bahan baku lokal. Kalau masih kurang gede nomor 8, yaitu bagaimana agar bahan baku lokal lebih murah, kurs mata uangnya dijatuhkan. Sekarang sudah nembus 12.000 kan rupiah. Itu artinya apa? Kalau Anda pegang dolar, bawa ke Indonesia, itu semua bisa dibeli dari Indonesia. Sak pulau-pulaunya bisa dibeli. Enggak bisa dibayangkan itu. Hanya bawa 1 lembar saja itu, tulisannya 1, kemudian ada S-nya dicoret itu harganya sudah 12.000. Apalagi kalau 100 gitu, itu sudah 1,2 juta. Padahal lembarannya cuma 1 juga. Nah dia bikin kertas kemudian distempel itu, biayanya cuma 4 sen, kira-kira 400 rupiah. Enggak modal itu. Tapi begitu masuk ke Indonesia, itu semua kekayaan Indonesia bisa dikeruk. Kalau kita sempat belajar ekonomi moneter ya, mungkin kita bisa tanya, kenapa harga rupiah itu bisa jatuh, bisa naik? Itu mengikuti hukum pasar. Tergantung banyak sedikitnya dolar yang ada di Indonesia. Karena rupiah itu kan dicetak, disandarkan pada dolar, bukan pada emas kan. Jadi kalau rupiah sekarang jatuh, itu logikanya apa? Itu pasti dolar banyak yang lari keluar. Kalau dolar banyak lari keluar, jumlah dolar di Indonesia sedikit, maka rupiah akan naik. Kok rupiah naik? Dolar akan naik, rupiah akan turun. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana agar rupiah itu kuat kembali? Satu-satunya cara harus memanggil dolar masuk ke Indonesia kan. Tapi memanggil dolar masuk ke Indonesia tidak bisa ditukar pakai rupiah. Harus ditukar dengan komoditas. Harus mengekspor barang, mengekspor kekayaan alam. Dolar hanya bisa masuk ke Indonesia kalau ditukar dengan minyak bumi. Diekspor. Dolar bisa masuk ke Indonesia kalau ditukar dengan kayu, ditukar dengan emas, ditukar dengan tembaga, ditukar dengan aspal, dengan gas, dengan batu bara. Dikeruk, ditukar dengan lembaran-lembaran dolar. Kalau masih kurang banyak, rupiahnya jatuhkan lagi. Semakin habis. Itu agar bahan baku lokal lebih murah. Masih pengen lebih gede lagi, nomor 9. Bagaimana agar pabriknya itu tenaga kerja lokalnya bisa lebih murah lagi. Caranya apa? Yang diliberalisasi adalah pendidikannya. Liberalisasi pendidikan itu sasarannya perguruan tinggi. Karena target pendidikan itu gratis SD, SMP, SMA. Itu kalau bisa gratis.
Tapi kalau perguruan tinggi, itu kalau bisa mahal. Makanya UGM kan singkatannya berubah. Universitas Gede Mbayare. Zaman saya, kuliah seangkatan saya itu SPP per semester itu 54.000 kok di UGM itu. Makanya lulusnya lama-lama. Saking murahnya. Tapi sekarang coba berapa bayarnya? Kemarin tetangga saya masuk teknik kimia UGM itu satu semester 12,5 juta. Karena ibunya guru golongan 4. Kena 12,5 juta. Itu udah teriak-teriak gitu. UGM kok mahal gitu. Udah singkatannya udah ada kok protes. Kenapa perguruan tinggi harus mahal? Supaya pemuda-pemuda Indonesia jangan kuliah gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya selesai sampai tingkat pendidikan atas. Tapi bukan SMA, yang dibuat apa? SMK. Sekarang yang diperbanyak adalah SMK. Zaman kita SMA itu 70%, SMK 30%. Sekarang dibalik, SMK 70%, SMA 30%. Supaya apa? Anak Indonesia itu cukup sekolah SMK. SMK itu apa? Targetnya menghasilkan anak didik yang terampil, yang profesional, punya skill tinggi, dan mau dibayar murah. Kelebihannya SMK. Beda sama S1, sarjana itu sudahlah tidak terampil, tidak profesional, ngeyelan lagi. Maunya dibayar mahal gitu loh. Siapa yang mau memperkerjakan sarjana itu? Suruh bubut nggak bisa gitu. Suruh gambar nggak bisa, pengennya merintah-merintah aja. Yang merintah itu perusahaan asing. Jadi kalau ingin tenaga kerja semakin murah itu cukup SMK, jangan menerima S1. Nah yang terakhir apa? Puncaknya menempatkan penguasa boneka, supaya tetap tunduk kepada perusahaan kapitalis dunia. Nah kalau sekarang sudah mulai hangat rencana kenaikan BBM, ini Menko Eko-nya sudah menegaskan, sudah pasti, tadi saya baca di beritanya, bulan ini akan naik. Dan diperkirakan naiknya sekitar 3.000 bensin, berarti 9.500. Mungkin ada yang bertanya-tanya, atas dasar apa ya bensin itu naik? Kalau dulu zaman SBY masih mending, naik itu karena apa? Harga minyak dunia itu naik, nembus sampai $100 per barrel, sampai 105, sampai 110. Sekarang ini harga minyak dunia itu pada titik yang paling rendah, sudah di bawah 80. Asumsi APBN itu harga minyak yang ditetapkan APBN itu 105 dolar per barrel. Dan harga minyak dunia itu di bawah 80, sempat nyentuh 77, 75, sudah sangat murah. Terus pakai alasan apa menaikkan BBM? Apakah jebol APBN? Sisa anggaran 2014 masih banyak. Setiap APBN tutup tahun mesti ada sisa banyak. Bisa 30 triliun, 40 triliun, atas alasan apa menaikkan? Alasan satu-satunya supaya perusahaan kapitalis itu bisa masuk di sektor hilir minyak bumi Indonesia. Karena selama ini dia hanya bisa mengeruk sektor hulu saja. Dia hanya ngebor minyak saja, nggak bisa jualan di Indonesia. Kenapa? Harga minyak Indonesia masih disubsidi, kata mereka begitu. Harga minyaknya, harga bensin kan 6.500. Kalau mereka buka pom bensin, harganya 11.000, 12.000. Siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Satu-satunya cara agar mereka bisa membuka pom bensin di Indonesia, di sektor hilir, Pertamina tidak boleh disubsidi, harus dengan harga internasional. Nah kalau 9.500, 10.000 oke lah, nggak apa-apa. Kalau Pertamax 11.000, bensin premium itu 10.000, mereka masih oke lah. Yang daftar untuk membuka pom bensin di Indonesia berapa? Sudah 800.000 siap buka di Indonesia. Itu nunggu apa? Nunggu bensinnya naik. Kalau nggak naik itu merongos, nggak bisa jualan. Kasihan kan ngantri terus itu. Nah, untuk bisa menjamin harus ada penguasa yang tunduk kepada keinginan mereka. Terus
Nah, jika solusi parsial belum mampu menyelesaikan masalah, lalu apa solusi terbaiknya? Kita buka. Tentu jawabnya harus dengan solusi yang sistemik. Setuju nggak setuju berarti harus punya tubuh sendiri, darah sendiri, jantung sendiri, kemudian pompa sendiri. Seperti apa kita buka? Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami, kita ikuti segmen berikutnya, Islamic Business Coaching. Pertanyaan pertama dari Bapak Simon, yang asli Muslim sejak lahir. Usahanya sea salt, bukan siso. Karena saya dengar tadi garam laut ya, sea salt. Apakah Bapak pernah menceritakan materi ini kepada para pengusaha? Insya Allah pernah, dan sudah 3 gelombang. Sudah saya sampaikan sampai 3 gelombang. Tapi sayangnya pengusaha yang saya sampaikan nggak jadi pejabat. Nggak ada yang ditelepon dan nggak ada yang pakai baju putih. Jadi yaitu maksimal yang sudah bisa saya lakukan. Walaupun kemarin di Semarang saya sempat sebenarnya panel dengan Pak Adi Sasono. Sayangnya Pak Adi Sasono sudah mantan pejabat itu. Yang saya sampaikan mungkin lebih simpel, lebih canggih dari tadi gitu. Tapi langsung saya tunjukkan perbandingan tubuhnya itu. Jadi saya langsung perbandingan tubuhnya dan gambar tubuhnya juga muncul gitu. Nah, beliau benar-benar kaget itu. Dia mengatakan, saya ini menurut beliau ya. Saya itu baru sekarang mendengar penjelasan ekonomi Islam itu seperti ini. Biasanya tidak seperti ini. Terus kesimpulannya apa? Saya baru tahu kalau Pak Condro pinter katanya. Yang paling nggak enak. Ya saya maklum karena saya datang itu sudah nggak meyakinkan penampilannya. Biasanya orang koploan itu identik nggak pintar. Dia berkali-kali mengatakan kaget mendengar penjelasan ini. Kata beliau, menurut saya baru kali ini saya mendengar penjelasan ekonomi Islam itu yang benar-benar utuh. Benar-benar utuh. Dan dia bisa melihat bahwa sebenarnya ekonomi Islam itu bisa jauh mengungguli ekonomi kapitalisme. Kalau dihadirkan dalam perspektif sistem. Makanya saya di mana-mana yang saya promosikan itu bukan ekonomi Islam parsial, tapi ekonomi Islam yang sistemik. Kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan sampai tuntas, tas itu memang harus sistemik, bukan parsial. Kalau parsial itu masih terkuyo-kuyo, seperti pertanyaan Yahman. Tulisannya mirip ya. Ketika pinjam di bank syariah kemudian dikembalikan biayanya bertambah. Saya ingin tunjukkan terlebih dahulu. Saya tadi nyebut-nyebut istilah tubuh, aliran darah, jantung, pompa jantung. Kalau saya menyebut jantung, organ tubuh disebut jantung itu cirinya apa? Organ tubuh disebut jantung itu cirinya kalau semua aliran darah itu pasti masuk ke situ dan semua aliran darah pasti keluar dari situ. Itu baru disebut jantung. Oke? Kenapa yang di sini itu disebut jantung? Karena semua aliran darah masuk ke sini, dipompa, nanti naik ke atas lagi, yang bawah juga begitu, masuk ke sini, dipompa, turun lagi, naik lagi. Kalau semua aliran darah masuk ke situ dan keluar di situ, maka organ itu disebut jantung. Dalam ekonomi kalau ada jantung, apa yang disebut organ jantung dalam ekonomi? Kalau semua aliran darah masuk ke situ dan semua aliran darah keluar dari situ. Kesimpulannya apa? Jantungnya ekonomi itu apa? Bank.
Oke, kenapa bank itu jantungnya ekonomi? Jawabnya apa? Tidak ada uang yang tidak masuk ke bank. Seluruh duit dari rumah tangga akan masuk ke bank, kemudian dari bank, duit masuk ke pengusaha, itu juga dari bank. Pengusaha itu cari utangan ke bank, kemudian bank juga cari duit dari rumah tangga, itu juga akan masuk ke bank. Jadi tidak ada aliran uang kecuali pasti lewat bank. Berarti bank itu apa? Jantungnya ekonomi. Tetapi harus saya tambahi, bank itu adalah jantungnya ekonomi dalam sistem kapitalisme. Berarti bank itu identik dengan jantung ekonomi kapitalisme. Sekarang yang jadi masalah, kalau kita sudah sepakat bahwa bank itu jantungnya ekonomi kapitalisme, maka bagaimana mengislamkan bank itu? Yang dilakukan oleh pejuang-pejuang ekonomi syariah kan begitu kan. Berarti kunci mengislamkan ekonomi harus dimulai dari apa? Dari bank. Kenapa harus dari bank? Karena jantungnya ekonomi itu bank. Jadi kalau kita sudah bisa mengislamkan banknya, berarti itu akan bisa mengislamkan seluruh ekonominya. Sederhana saja asumsinya. Maka kenapa titik tolak perjuangan ekonomi syariah itu dimulai dari berdirinya bank syariah. Itu dengan logika seperti itu. Padahal kalau kita sepakat bahwa yang disebut sistem ekonomi itu ibarat satu tubuh, dan sistem ekonomi itu kalau yang lain itu tubuh yang lain, seperti sosialisme itu pasti punya aliran darah sendiri, punya jantung sendiri, punya pompa sendiri. Dan kalau Islam itu disebut juga sistem ekonomi, mestinya juga punya tubuh sendiri, punya aliran darah sendiri, punya jantung sendiri, dan punya pompa sendiri. Saya waktu di Jerman memang agak ngasih analogi, agak membuat banyak yang tersinggung. Saya membuat analogi, ini khusus yang muslim ya. Misalnya saja, Anda disodori seonggok daging babi. Terus saya minta bagaimana caranya agar daging babi ini bisa halal dimakan. Tolong dibuat rekayasanya gitu. Bisa enggak? Kalau bisa tolong nanti kasihkan saya tak makannya gitu. Bisa? Caranya gimana? Dicuci 7 kali kan. Bisa menghalalkan daging babi? Itu yang saya pakai analogi di Jerman. Kemudian saya katakan, itulah tugas kita mengislamkan bank. Itu seperti menghalalkan daging babi. Susahnya minta ampun. Sampai di sini mesti marah semua. Kok bisa sampai analoginya sejauh itu? Sekarang saya ambil contoh. Sederhana saja. Kita tadi sudah mengatakan bank itu kenapa disebut jantung? Kalau dalam istilah ekonomi apa? Karena bank itu lembaga intermediary, iya enggak? Lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan uang dan pihak yang kekurangan uang. Berarti fungsi bank itu sebagai lembaga intermediasi kan? Kalau tidak menjadi lembaga intermediasi berarti itu bukan bank. Oke? Sampai di sini setuju? Sekarang bagaimana mengislamkan? Berarti semua transaksinya itu karena harus diislamkan. Yang kedua yang ini saya tunjukkan, selain jantung ada pompanya kan. Sekarang tolong tunjukkan pompanya jantung ekonomi kapitalisme itu apa? Caranya menjawab, pompa itu yang bisa membuat darah itu bisa mengalir. Kalau tidak ada pompa, walaupun ada jantung, darah nggak bisa mengalir. Buktinya orang mati jantungnya masih utuh itu. Tetapi kenapa darahnya berhenti? Karena enggak memompa kan. Jadi pertanyaannya apa yang bisa membuat
darah itu mengalir ke jantung dan keluar dari jantung. Karena ada pompanya kan. Sekarang pompanya dari jantung kapitalisme itu apa? Apa? Suku bunga, iya enggak? Kalau enggak ada bunga, kira-kira ada yang mau naruh uang di bank? Kurang kerjaan kan? Terus bank mau ngasih uang ke pengusaha, kalau enggak ada bunga mau? Berarti yang menggerakkan semua roda ekonomi itu adalah bunga. Yang bisa membuat seluruh aliran darah, seluruh aliran uang itu bisa mengalir dengan lancar itu karena ada bunga. Coba bayangkan kalau bunga itu dihapus. Itu kayak menghadapi manusia Anda penggal kepalanya itu. Itu pompanya kapitalisme. Itu yang bisa membuat aliran darah jalan. Sekarang coba tugas kita sebagai ekonom muslim, kalau ingin mengislamkan bank, berarti apa yang harus kita copot terlebih dahulu? Pompanya kan? Yang kita copot apa? Bunganya. Terus gantinya apa? Bagi hasil, oke. Berarti yang bisa membuat uang masuk ke bank syariah itu karena ada bagi hasil, kemudian yang bisa membuat uang keluar dari bank syariah itu karena ada bagi hasil. Oke? Sampai di sini nggak ada masalah. Sekarang kita praktekkan step by step, ya, one by one. Sekarang saya bawa uang masuk ke bank. Saya mau naruh uang saya ke bank. Dengan akad apa? Akadnya apa? Mudorobah, betul nggak? Mudorobah. Berarti saya yang bawa uang disebut apa? Sohibul mal. Bank sebagai apa? Mudorib. Akadnya apa? Mudorobah. Oke? Selesai? Ada masalah? Tidak ada masalah. Sekarang pertanyaannya, bank menjadi apa? Mudorib. Benarkah bank jadi mudorib? Saya ingin tanya, benarkah bank menjadi mudorib? Enggak, ternyata bank berubah kelamin. Ketika dia akad dengan penabung, dia bilang mudorib. Begitu dapat uang, dia berubah kelamin. Saya ini bukan mudorib, tapi apa? Sohibul mal. Sehingga dia cari mudorib. Siapa? Pengusaha kan? Dengan akad apa? Mudorobah lagi, gitu loh. Bank menjadi apa? Sohibul mal. Pengusaha jadi apa? Mudorib. Sekarang saya tanya, bank itu jenis kelaminnya apa? Mudorib apa sohibul mal? Kalau nggak jelas itu namanya apa? Multi akad. Ada akad ganda. Pertanyaannya, bolehkah di dalam muamalah Islam itu ada multi akad? An sof kotaini fi sof kotin. Ada dua akad di dalam satu akad. Boleh nggak? Itu dari sejak berdirinya loh itu. Bisakah posisi lembaga intermediasi itu diislamkan? Kalau bisa, bagaimana caranya gitu? Mengatasi double akad itu gimana? Itu pertanyaan di Jerman ya, bukan di sini. Itu yang saya rasakan, seperti menghalalkan daging babi. Oleh karena itu, kesimpulannya apa? Maka kalau kita memaksakan ada bank syariah, itu perilakunya tetap perilaku konvensional. Perilaku konvensional yang paling inti itu apa? Dia itu ingin bermental intermediasi. Berarti dia tetap harus memposisikan sebagai pihak yang double akad itu. Berakad ganda terus. Kan susah gitu. Oleh karena itu, karena posisinya sebagai lembaga intermediasi, tidak boleh di dalam bank itu ada kamus rugi, itu tidak boleh. Adakah orang yang menabung di bank syariah itu siap untuk menanggung kerugian? Kalau masuk, Pak, akadnya mudorobah ya. Bapak siap dapat bagi hasil? Siap. Tapi nanti rugi, Bapak menanggung 100% kerugian, sialan lu. Mesti nggak siap.
harus positif semua kan. Bagi hasil oke, bagi rugi mesti tidak mau. Demikian juga ketika bank itu harus melepaskan duitnya kepada pengusaha, tidak boleh ada kata bagi rugi. Bank tetap akan nuntut bagi untung. Kenapa? Karena dia harus memberikan keuntungan kepada penabung. Nggak boleh rugi kan. Sehingga semua didesain supaya untung. Akibatnya apa? Mudharabah menjadi mudah berubah. Pernah Anda minta pembiayaan ke BMT lah, kecil-kecilan, atau bank syariah. Misalnya ditanya, mau bisnis apa? Mbok, saya ini bisnis jualan lombok. Makanya nama saya Mbok Lombok. Butuh pinjaman berapa? 10 juta. Kalau itu pinjaman mudharabah, berarti apa? Yang disebut mudharabah itu yang harus disepakati apa? Yang harus disepakati kan nisbah bagi hasil kan. Misalnya pengelola Mbok Lombok itu 60%, BMT 40%. Modal pokoknya 10 juta. Berarti Bakul Lombok itu harus mengelola duitnya, harus bisa memilahkan mana itu modal pokok dan mana keuntungan. Dan yang bisa membuat pembukuan tertib itu harus punya ilmu akuntansi. Sekarang Bakul Lombok mana yang bisa akuntansi? Wong sarjana ekonomi aja nggak bisa kalau bukan jurusan akuntansi. Kalau semua bakul-bakul di pasar itu nggak bisa akuntansi, bagaimana BMT itu? Agar tetap ada pembiayaan. Pasti dengan pendekatan. Caranya gimana? Mbok, kalau biasanya jualan lombok itu untungnya berapa? Seminggu lah. Ya biasanya untungnya seminggu 100.000. Biasanya seminggu 100.000. Ya kalau gitu nanti tiap minggu setornya 40% dari 100.000 ya. Berarti setiap minggu setor berapa? 40.000, 40.000, 40.000 plus angsuran pokoknya. Tapi akadnya apa? Mudharabah gitu. Supaya apa? Ngertinya tetap 40.000. Terus apa bedanya dengan konvensional? Sama saja kan. Supaya apa? Supaya positif terus duit yang masuk. Kenapa? Kewajibannya memberi bagi hasil yang positif. Sehingga mudharabah menjadi mudah berubah. Itu contoh sederhana kenapa akhirnya bank syariah itu menjadi semua akadnya itu hampir sama dengan konvensional. Karena memang yang praktis mengelola bank itu seperti konvensional. Kalau Anda tertib menggunakan syariah, bubar itu bank Anda. Saya yakin. Dulu mahasiswa saya dari Hamfara itu kerja di BMT, itu mengamalkan ilmunya dari Hamfara. Ngajari bakul-bakul Lombok dengan pembukuan itu. Itu baru sebulan dipecat itu sama BMT-nya. Kalau dibikin cara gini bangkrut BMT saya. Ya namanya jualan kan kadang untung, kadang rugi, kadang untung, kadang rugi. Bagaimana BMT bisa miliaran? Makanya sekarang Anda bisa lihat semua BMT itu asetnya bisa sampai puluhan miliar. Ada yang 60 miliar, 70 miliar. Gitu. Pertanyaannya, apakah mengelola dengan benar? Itu yang harus kita pertanyakan lagi. Tapi bukan berarti saya anti bank syariah. Kalau masih bisa benar, ya go ahead lah. Silahkan jalan. Nggak ada masalah. Gitu. Asal keberatan-keberatan tadi bisa terjawab. Yang ketiga, Bapak Kayu Jati. Pinjam 2 juta menjadi 12 juta. Solusinya gimana? Yang nyuruh pinjam siapa? Mohon maaf ya. Syariat Islam itu karakternya itu preventif. Jadi syariat Islam itu tidak bertanggung jawab terhadap ekses dari pelanggaran syariat Islam. Saya biasanya menganalogikan ada seorang perempuan itu hamil 6 bulan setelah pacaran 6 tahun. Kemudian ditinggal oleh pacarnya sudah 6 bulan yang lalu. Sekarang dia diusir oleh orang tuanya. Datang menghadap ustadz muda gitu. Wahai ustadz muda yang ganteng jelita.
saya ini hamil 6 bulan, sudah diusir orang tua saya, ditinggal pacar saya. Bagaimana solusi Islamnya? Coba gini. Coba kalau didatangi perempuan cantik hamil 6 bulan itu kira-kira solusinya apa? Coba? Sebagai ustadz muda. Kalau kita konsisten dengan Islam, jawabnya apa? Benar mau dengan cara Islam? Benar. Sesuai Al-Quran? Benar. Harus sesuai Al-Quran. Kalau enggak sesuai Al-Quran saya enggak mau, karena saya mau tobat. Baik, saya baca An-Nur ayat 2. Siap. Bunyinya gimana? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Gimana? Setuju Pak Ustadz. Tahu artinya enggak? Enggak. Itu solusinya. Iya, artinya apa? Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masing keduanya dengan 100 kali cambukan. Kok kejem Pak Ustadz? Katanya mau solusi Islam. Solusi Islam kan rahmatan lil alamin. Maksudnya solusi Islam gimana? Ya Pak Ustadz lah tanggung jawab. Jadi sifat Islam itu preventif. Jadi jangan sampai kita itu pinjem gitu loh. Tapi kalau sudah terlanjur pinjem, solusinya dari Islam nggak ada gitu loh. Kecuali kalau mau dijawab dengan apa? Itu hukumnya haram. Solusinya apa? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudlam. Jika kamu ingin bertobat, maka bagimu adalah pokok hartamu. Caranya bertobat begitu. Kalau dulu pinjam 2 juta, kalau ingin bertobat, kembalikan pokok hartanya 2 juta saja. Kamu tidak akan menzolimi dan tidak akan dizolimi. Ini salah satu ayat yang membuat kesimpulan ulama yang disebut riba itu setiap tambahan. Berapapun juga kecilnya, itu tetap disebut riba. Karena syarat tobat itu, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu ingin bertobat, maka bagimu adalah pokok hartamu. Caranya bertobat gitu. Terus bank mana yang mau nerima tobatnya? Kayak gitu. Lah kalau semua bertobat bangkrut itu bang. Jadi Al-Baqarah 279 membuat bangkrut karena pengen bertobat semua gitu. Siapa yang mau nerima tobat Anda gitu? Oleh karena itu, kalau mau cara Islam, penyelesaiannya cuma begitu saja. Tapi kalau tetap dituntut, kalau sampai nggak mau mengembalikan urusannya sampai polisi, ya sudah, harus diselesaikan segera sesuai dengan akad sebelumnya, setelah itu baru tobat. Makanya harus segera, jangan dicicil 250, 200. Kalau bisa 12 juta dilunasi, setelah itu jangan pinjam lagi. Yang sudah ya sudahlah, tobat itu. Karena sudah nggak ada solusi lagi. Untung cuma 12 juta. Gelombang 1 ada yang 12 miliar. Tapi ya lunas juga gitu loh. Ya alhamdulillah, kalau pengusaha besar ya harus segera bisa menyelesaikan secara besar. Tanggung jawab. Walaupun rumahnya habis, mobilnya habis, istrinya masih. Alhamdulillah. Saya waktu di Semarang itu ngisi pengusaha itu sekitar 300. Saya sebenarnya cuma pembicara panggilan saja. Itu judulnya menyelesaikan hutang cara Rasul. Pembicaranya siapa? Yusuf Mansur. Saya cuma mendampingi saja. Alhamdulillah Yusuf Mansur nggak datang. Ya pengusaha udah datang semua, pengen selesai utangnya, yang bikin acara nggak datang gitu. Saya kan harus tanggung jawab itu. Akhirnya saya tanya, ini pengusaha jumlahnya berapa? 300. Utangnya berapa? Gitu. Panitia sudah nyatet itu. Ini Pak, daftar utangnya. Yang paling rendah itu 875 juta. Yang ngisi aja belum pernah punya utang segitu. Rata-rata berapa ini? 2 miliar rata-rata itu utangnya. Ada ibu-ibu di belakang sampai nangis-nangis. Pak, saya itu dulu punya restoran, punya rumah makan laris Pak itu. Saking larisnya saya didatangi bank. Suruh buka cabang di depannya gitu. Saya beli tanah, bangun restoran gitu. Begitu saya dapat utang dari bank, bangkrut itu. Enggak ada yang mau datang lagi. Udah punya 2 cabang, sepi itu. Sekarang saya harus nanggung 2 miliar itu harus saya lunasi gitu.
Padahal itu kalau semua saya jual, itu 2 miliar. Selesai, terus saya jualan apa Pak? Gitu. Yang tersisa cuma tubuh saya. Kalau mau apa harus jual diri? Saya bilang ibu-ibu, mau tobat enggak? Gitu. Mau, caranya apa? Lunasi sajalah. Jual semua aset, 2 miliar, udah lunasi. Terus saya jualan apa? Saya sudah enggak punya restoran lagi. Gitu. Ibu pengusaha enggak? Pengusaha. Apa yang membuktikan bahwa ibu itu pengusaha? Saya tantang begitu. Bukti bahwa ibu itu pengusaha sejati itu kuncinya di sini gitu. Bukan pada aset. Aset boleh habis, tapi ilmu ibu tidak akan habis. Skill ibu tidak akan habis. Skill itu kan bahasa Inggris, bahasa Jawanya skill. Itulah aset yang paling berharga yang tidak akan hilang. Kalau pengusaha sejati, aset boleh hilang, tapi ilmu itu nggak akan hilang. Ilmu bisnis itulah yang paling mahal. Karena kalau ilmu bisnisnya hebat, itu bisa menjadi pengusaha properti syariah tanpa modal. Gitu. Ikutin. Promosi. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.